Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan akan hadir menyapa kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, untuk segala kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dan pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami rindu menyiapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengarkan hari ini senantiasa menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu akan menjadi cerminan hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang surat pertama Petrus pada umumnya dipahami bahwa jemaat sedang mengalami pergumulan atau penderitaan. Maka surat pertama Petrus merupakan surat atau tulisan yang membangun hidup umat Tuhan agar tetap dalam pengharapan dan bersuka cita. Konteks jemaat ketika surat ini dituliskan, yakni pada saat itu terjadi penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi bersama dengan kaki tangannya, yang menyebabkan umat Tuhan sangat menderita. Umat Tuhan difitnah sebagai orang yang durjana dan dituduhkan segala yang jahat kepada mereka. Karena itu, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang harus terpisah dengan keluarganya karena mereka ditangkap dan dipenjarakan cuman karena mereka sebagai orang Kristen. Bahkan sebagian dari mereka harus menjalani hukuman mati karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang imannya goncang karena mereka mengalami penderitaan. Kasih dan persaudaraan yang terbina selama ini menjadi pupus karena adanya perasaan takut dan kecewa, khawatir sebagai orang-orang Kristen. Nah, dalam situasi yang sulit ini akan membawa dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan iman anak-anak Tuhan. Maka dalam 1 Petrus bacaan kita hari ini meneguhkan iman kepercayaan anak-anak Tuhan agar mereka tetap teguh dan melakukan berbagai kebajikan serta memiliki hidup yang baik. Demikian juga hubungan di antara mereka sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka harus saling memperhatikan. Mereka harus saling meneguhkan. Mereka harus saling menghiburkan. Mereka harus saling mengasihi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.
Dan justru di tengah-tengah situasi seperti ini diperlukan pembuktian kasih yang sesungguhnya yang telah diwarisi dari keteladanan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi sekarang ini memang sangat dibutuhkan adanya kasih dalam kehidupan kita. Tuntutan kasih ini merupakan pencerminan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini adalah sebuah ungkapan, sebuah tindakan yang harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Terkadang memang kalau kita lihat situasi yang terjadi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini seakan-akan sudah menjauh dari kehidupan kita. Tetapi walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun kita tidak berhadapan langsung, tetapi kita percaya bahwa kasih itu tetap terjalin melalui doa yang kita lakukan setiap hari. Kita saling mendukung di dalam doa, kita saling memperhatikan, meneguhkan, menghiburkan. Dan itulah yang dituntut oleh firman Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih dan persaudaraan merupakan sebuah anugerah yang seharusnya dinyatakan di dalam hidup ini. Persaudaraan ini, saudara-saudara, tidak pura-pura, tetapi ini adalah sebuah kesungguhan dan kemurnian. Persaudaraan ini merupakan suatu keadaan yang di dalamnya hidup sekelompok orang yang selalu hidup rukun dan damai. Nah, ini bisa tercipta karena kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang berikut yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kasih. Kasih itu adalah ciri umat Tuhan, ciri anak-anak Tuhan yang harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, kasih itu tetap harus diwujud nyatakan. Kepedulian harus ditampakkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kasih persaudaraan itu boleh diwujud nyatakan secara nyata di dalam kehidupan kita? Yang pertama, bahwa kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup dalam ketaatan dan kebenaran kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini datang menguatkan kita untuk senantiasa memiliki kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar karya-Mu Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kasih dan senantiasa mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu hadir di tengah-tengah kami dan akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau melihat bahwa keberadaan bangsa kami saat ini Tuhan, situasi dengan adanya virus COVID-19 ini Tuhan, mengakibatkan kami sebagai anak-anak Tuhan terpisah, bahkan kami tidak bisa bertemu langsung dengan sesama kami. Tetapi ini tidak akan mengurangi kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Tuhan wabah ini segera berlalu dari bangsa kami dan kami boleh kembali melakukan setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan,
jemaat-Mu, bahkan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menopang kehidupan kami, dan kami senantiasa menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.